Buzzer politik merupakan salah satu profesi yang paling banyak dikritik, karena tidak saja kerap menyebarkan hoaks dan fitnah terhadap lawan-lawan politik pihak yang membayarnya, tetapi juga dinilai banyak kalangan menjadi salah satu pemicu polarisasi di Indonesia, terhitung sejak gelaran Pilpres 2014. Pakar yang juga praktisi hukum Andi Syahputra mempunyai kabar yang mengejutkan tentang para buzzer itu. Dia mengatakan, buzzer-buzzer itu dibina oleh Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih yang dipimpin Verdi Sambo dan pembentukannya diinisiasi mantan Kapolri Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan kata lain, Satgasus bertanggung jawab atas keberadaan para buzzer bayaran itu. Bahwa ya eksistensi buzzer sebenarnya di tiap negara itu ada. Nah, karena buzzer itu merupakan anak kandung ya daripada munculnya media sosial ya di jagat raya ini. Jadi pada saat media sosial mulai dikenal, maka itu banyaklah ya pengguna media sosial ya yang maupun juga konten kreatif yang disampaikan itu, yang dibuat ini yang mempunyai nilai positif ya, juga mempunyai nilai marketing ya, dan juga membuka lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat pengguna medsos. Nah, jadi buzzer itu bukan hal yang tabu ya, apalagi kan ada juga selain buzzer itu sebenarnya sama saja ya 11-12 itu yang namanya influencer. Cuman kalau saya melihat influencer itu yang sebenarnya itu dibayar ya, buzzer itu nggak ngebas, dia boost dengan sebenarnya kekuatan daripada followernya. Kalau influencer itu dia dari konten, followers ya, terus juga estetika di dalam mengkomunikasikannya. Nah, tapi keduanya substansinya sama. Nah, jadi saya melihat apakah misalnya buzzer itu sudah meresahkan. Kalau buzzer politik, iya, sangat meresahkan. Ya, karena bayangkan kalau kita lihat kan buzzer politik itu kan pemainnya ya sebenarnya tidak besar, tidak banyak, hanya hitungan jari. Pemainnya itu juga. Tetapi dia punya akses ya dan koneksi kemana-mana. Dan konten yang disampaikan juga negatif, memecah belah, ya, menciptakan polarisasi. Nah, ini kan berbahaya bagi keutuhan, ya, ketahanan nasional. Nah, cuma problemnya, masalahnya adalah kok terjadi pembiaran. Nah, apabila kita coba ya kaitkan, ya, kita relevansikan dengan Satgasus. Nah, rupanya buzzer-buzzer yang ada itu memang binaan daripada Satgasus. Ya, terutama dari tim cyber. Ya. Nah, mereka itu ya karena tim cyber butuh influencer. Karena secara teknologi ya tim cyber polisi Indonesia ini memang punya kecanggihan, bahkan sama katanya dengan Israel, ya peralatannya ya. Nah, cuma ya untuk meningkatkan perannya ini, mereka butuh ya dukungan masyarakat, terutama ahli-ahli IT dan ahli-ahli juga komunikasi itu untuk membantu. Maka itu dibutuhkanlah buzzer. Nah, buzzer itu juga kalau kita lihat itu kan begitu tingginya waktu Jokowi Prabowo. Kalau kita lihat di situ ya pada saat tim cyber ini begitu membuat konten yang membuat hati umat Islam itu terluka. Kalau saya lihatnya Satgasus ya ini diinisiasi oleh Tito. Setelah dulu kan di jajaran
Bayangkara ini di kepolisian itu memang senioritas cukup tinggi. Dulu ada waktu Kapolrinya si siapa, Bambang Danuri, itu dia memang dikenal sebagai Kapolri yang punya kekuasaan yang cukup besar. Dan ditindak ini, nah waktu Timur Paradopo itu agak melemah karena kepemimpinan dari Timur. Nah setelah itu dilihat Tito masuk. Nah Tito sebelumnya juga besar ya, adalah di Satgas Anti Teror ya, dia besar di situ. Nah maka itu dia melihat perlu untuk membuat satu gugus kendali tertentu yang dia bisa atur, ya dia bisa komandoi untuk kepentingan politik dia jangka panjang. Dia berhitung pada saat itu adalah untuk menjadi presiden atau RI 2. Karena dia bisa mengatur semuanya. Dengan begitu, dan itu sudah dibuktikan dalam pemilu 2019. Dan semua yang bekerja saat itu kan sebenarnya ini pada Satgasus, termasuk buzzer-buzzer itu sebagian bagian dari Satgasus. Satgasus RP itu masuk di dalam direktori cyber. Jadi Satgasus bukannya ini aja, ya ada untuk anti terornya, terus pas itu ada yang ini, karena ini di luar daripada dan butuh ya gurita cakup yang begitu besar, maka itu terbentur pada persoalan bagaimana operasionalnya. Dan yang operasionalnya maka tuh ya dihidupkanlah judi. Dihidupkanlah narkoba dengan ini. Nah, itu ditarik dari operasi-operasi itu. Nah, uang penarikan itu untuk membiayai dan tidak masuk dalam pendapatan dari non pajak daripada kepolisian. Nah, jadi untuk khusus hanya untuk membiayai, dan siapa-siapanya itu ditunjuk, itu bergulir seperti kepanitiaan. Kalau misalnya ini Tito selesai, ganti lagi. Nah setelah Tito Idam Aziz lakukan itu. Ini semua sama aja. Nah begitu juga Sambo. Sambo melihat, wah nih setelah itu dia bisa menjadi Kapolri. Setidaknya ya Kabar Reskrim. Karena yang diincar itu. Nah jadi tentang Satgasus ini juga memang tidak terlepas daripada peran Tito.